Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Ramadan. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang bernama CRT atau Sistem Informasi RT RW yang sudah saya buat ini. Di sini saya menggunakan framework Laravel. Oke, sebelum kita mendemokan dari sisi UI, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai DDL atau arsitektur database. Di sini saya menggunakan 5 tabel yang terdiri dari user, kartu keluarga, warga, surat, dan juga iuran. Yang membedakan di tabel user ini, saya memiliki warga ID yang berrelasi dengan tabel warga. Warga ID ini bertujuan untuk nantinya ketika daftar. Nah, ini kan pendaftaran untuk warga ya. Jadi pendaftaran ini hanya untuk warga yang NIK-nya sudah terdaftar di data RT. Jadi ketika dia itu sudah terdaftar di tabel warga, maka kita bisa membuat akun dari warga tersebut. Seperti itu. Nanti key-nya adalah NIK, di mana NIK ini berasal dari tabel kartu keluarga. Gitu. Jadi secara flow, user ini memiliki dua role, yaitu admin dan juga warga. Yang dimana admin itu nantinya akan memiliki privilege bisa melakukan create, update, delete di semua menu dan juga bisa melihat semua data. Kalau warga itu hanya bisa melihat data pribadinya atau melihat data dirinya sendiri. Seperti kalau di menu kakak, kalau admin kan bisa melihat banyak data ya dari beberapa keluarga itu bisa dilihat kakak-kakak lain. Namun kalau kita role-nya adalah warga, maka kita hanya bisa melihat nomor kakak kita sendiri begitu. Begitu juga kalau warga itu melihat profil warga, itu akan melihat profilnya sendiri. Surat. Namun beda dengan menu iuran. Kalau menu iuran itu warga bisa melihat semua iuran, semua data iuran. Namun yang membedakan, warga tidak bisa melakukan insert dan edit. Gitu. Oke. Mungkin secara flow begitu ya. Jadi kita harus memiliki data kartu keluarga, data dari tabel kartu keluarga terlebih dahulu, baru kita bisa insert warga berdasarkan kartu keluarganya, kartu keluarga ID-nya. Lalu setelah kita berhasil insert warga, warga ini bisa membuat surat dan juga bisa membuat iuran gitu. Oke. Karena saya sudah memiliki beberapa data, ini data user, saya akan menggunakan admin yang role-nya admin ya. Oke, kita anggap kita sudah punya akun terlebih dahulu. Oke, di sini tampilan utamanya ketika kita membuka URL CRT ini, maka tampilan utamanya langsung login. Gitu. Langsung login. Karena aplikasinya itu simple, cuma dashboard aja gitu. Jadi langsung ke halaman login. Kalau belum login tidak bisa, kena middleware. Di root sudah di handling, jadi perlu melakukan login. Oke,
kita login terlebih dahulu menggunakan admin. Yang admin, kita masuk. Oke, tampilan semula seperti ini. Ini di sisi admin ya, admin RT atau RW. Oke, kita bahas terlebih dahulu di menu dashboard. Di menu dashboard ini ya standar menampilkan beberapa widget, widget kartu keluarga, tata warga, surat bulan ini, iuran yang lunas, lalu surat terbaru, dan juga iuran terbaru. Sangat sederhana. Kita lanjut ke kartu keluarga. Oke, di sini saya memiliki dua data yang dimana di menu kartu keluarga. Oke, kita sudah memiliki dua data kakak ya. Misalkan kita mau input data warga, misal kita mau warga yang baru nih, kita bisa tambah data di sini. Kita pilih kakaknya, lalu NIK-nya. NIK-nya misal 3535. Nah, namanya adalah Rian Hidayat. Nah, itu ke baca. Nah, di sini keterangannya hubungan keluarga antara Budi Santoso dan Rian ini apa? Misalkan anak. Lalu kita bisa upload di sini, upload KTP-nya sebagai data ya kan, data KTP. Oke, kita simpan. Nah, Rian Hidayat, kita juga bisa view di sini. Rian Hidayat, YouTuber, seperti itu. Kemana perginya image ini? Image ini akan disimpan di sisi storage, di app, di public, di warga. Nah, datanya adalah ini. Datanya di sebelah sini ya. Akan disimpan di folder ini. Jadi sebenarnya kalau di Laravel 13 itu yang sebenarnya kan kita cuma bisa akses folder public ya. Dari folder public itu isinya ini. Storage ini nggak ada. Nah, kita bisa kita linkkan storage-nya agar bisa diakses atau ditampilkan gitu. Oke, kita sudah membuat ini apa namanya, data baru, data warga. Jadi kan saya tadi kan bilang kalau di user ini kenapa ada warga ID untuk registrasi ya kan. Sekarang kita buktikan. Kita ke pendaftaran warga. Kita ke pendaftaran warga. Di sini kan hanya untuk warga yang NIK-nya sudah terdaftar di data RT. Tadi 3535 ya. Kita coba asal dulu. Ini kan nggak ada. Tes. Nah, langsung muncul error. NIK tidak ditemukan, pastikan data Anda sudah terdaftar. Ini jika kita menggunakan data yang salah ya. Ketika kita menggunakan data yang benar, NIK ini kan ada di database. Kita cek dulu kalau nggak percaya. Kita cek terlebih dahulu di warga. Kan ada nih. Kita kopas, kita ke sini lagi. Kita namanya tadi Rian Hidayat. Ini harusnya sama ya, kita cek dulu. Tapi sekarang aman aja. Sementara seperti ini. Oke, kita masukkan sandinya. Kita buat Rian Hidayat. Nah, maka sudah bisa terinsert di user. Terusnya di user kita nambah Rian Hidayat. Nah, passwordnya juga sudah di hash. Ini menggunakan library dari Laravel hashing.
Oke, kita coba Rian Hidayat, kita login dan masuk ke aplikasinya. Nah, bisa. Kita juga bisa, nah kita jelasin juga nih sekalian di menu di role warga hanya seperti ini tampilannya. Tadi kan ada surat ya harusnya kalau di admin kan ada surat tuh. Tapi kalau di warga itu kita nggak bisa lihat kalau bukan surat kita gitu. Oke, untuk iuran juga ini kita cuma bisa lihatnya iuran aja, nggak bisa insert ataupun edit. Kalau di sisi surat, nah oke. Nah, kalau di admin tadi kan profil saya itu adalah data warga. Nah, kalau di role warga, data warga itu menjadi profil saya. Ini juga bisa dilihat seperti ini. Tidak. Kalau kakak tadi kan ada dua data tuh. Sekarang cuma satu data, yaitu datanya dia sendiri. Ini Budi Santoso. Dia adalah anggota keluarga. Oke. Tadi kan saya sudah mendemokan data warga ya di sisi admin, ya kan? Ini admin ya, oke. Di sisi admin, oke. Tadi kan saya mendemokan ini, ada Rian Hidayat. Nah, sekarang manajemen surat. Nah, ini kan ada satu surat nih kalau di role admin. Kita pindah dulu, kita ke role warga. Oke, di sini surat saya. Nah, flow-nya kalau surat itu adalah seperti ini. Kita insert terlebih dahulu, insert terlebih dahulu di sisi warga. Baiknya kan gitu di warga. Di admin pun bisa sebenarnya. Nah, bisa. Namun kita dari POV-nya warga terlebih dahulu. Jadi kalau di warga kita ajukan surat, misalkan kita ingin membuat surat pengantar kelakuan baik SK3. Keperluannya untuk melamar pekerjaan. Tapi misal tanggal pengajuannya tanggal 6 Juli. Hari ini ya berarti. Kita ajukan, dah. Maka surat berhasil diajukan. Kalau sudah, ini kan kita masih menunggu ya, aksinya kita menunggu selesai. Dan statusnya masih diajukan. Kita nggak bisa melakukan cetak surat yang nantinya akan ditandatangani atau diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, caranya kita ke sini, ke role admin, kita refresh dulu. Nah, ini ada nih, Rian Hidayat mengajukan SKCK untuk melamar pekerjaan. Statusnya diajukan. Nah, kalau dari admin bisa-bisa aja kita generate PDF. Tapi di sisi warga kan nggak bisa langsung. Caranya adalah kita ke edit, lalu statusnya kita ubah. Misalkan kita lagi tunggu atau masih diproses gitu, kita ya ubah proses. Oke, sudah berubah diproses kan? Di sini harusnya juga berubah. Namun kan belum bisa nih, belum bisa apa? Belum bisa di generate. Caranya adalah kita ubah di sini, lalu kita buat selesai. Maka yang terjadi adalah, nah, statusnya selesai dan juga bisa langsung kita cetak. Seperti ini tampilannya. Untuk datanya ini juga sudah saya sesuaikan ya, sesuai di sini kita lihat di resource view, di surat dicetak sini sudah saya ambilkan langsung datanya real time ya, real time dari database begitu. Kita bisa langsung cetak. Nah, gitu. Ini bisa langsung kita cetak seperti itu. Lalu untuk iuran warga nih. Untuk iuran warga ini kita nggak bisa insert. Yang bisa insert adalah admin. Nah, misalkan Ria nih bulan Juli nih lunas statusnya. Nah, maka yang di role warga pun juga akan terinsert.
namun tidak bisa melakukan edit atau hapus gitu ya. Namun untuk export Excel masih bisa. Kita coba import Excelnya, kita buka. Nah, berbentuk CSV, nanti tinggal dirapikan. Oke, lalu untuk manajemen surat dan warga ini juga sudah bisa ya. Nah, itu filternya, misalkan saya mau cari nama Abdul. Nah, sudah bisa juga. Oke, mungkin dari saya untuk demonya seperti itu. Nanti kalau mau source code-nya juga ada di GitHub, sudah saya cantumkan di deskripsi.